Jadi biaya hidup di Pinang itu lebih murah daripada di Jakarta. Transport ke sana udah aku hitung-hitung tetap lebih murah ke sana, dan bahkan aku waktu operasi pun aku lari ke Pinang karena biayanya 3 kali lipat lebih murah. Jadi mau sama biaya penerbangan, biaya penginapan masih lebih murah di sana. Tahun berapa Kak kalau boleh tahu? Kemarin aku waktu yang operasi mastektomi itu 2021. 2021 malah aku harus karantina kan, balik ke Indonesia karantina, balik ke Pinang karantina, 14 hari 14 hari, tetap biaya tuh in total masih lebih murah aku ke Pinang. Apa dah jadi dah, berharap kesihatan, pelayanan kesihatan murah, malah sebaliknya, malah harga obat meroket, melambung naik ke atas. Apa dah jadi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, semoga sentiasa kita dikurniakan kesehatan, umur yang panjang, dan kepada sahabat-sahabat yang menonton video ini, semoga video ini menemukan Anda dalam keadaan bahagia dan ceria. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, baru saja saya dapat berita, ya sudah pasti berita yang kurang gembira daripada negara saya, Indonesia, di mana semua media sosial sedang viral nih, sedang naik daun nih berita nih. Apa dia tuh? Harga obat melambung, meroket sekarang harga obat, guys. Nauzubillah. Ya, kita berharap harga obat nih berkurang ataupun murah. Kalau gratis tak, jangan harap lah, memang tak akan gratis dah. Tetapi kita hanya berharap untuk murah. Tetapi sebaliknya, apa yang jadi, harga meroket. Harga obat lebih mahal 5:1 dengan harga obat di Malaysia, guys. Itulah pengakuan pasien yang pernah berobat dekat Malaysia ni. Dan sangat disayangkan sekali sebab Malaysia ni punya layanan kesihatan kepada rakyatnya, terutama di hospital kerajaan ataupun klinik kerajaan, hanya mengenakan charge RM1 saja kepada orang Malaysia lah, kepada orang Malaysia yang datang ataupun ke klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan. Hanya dikenakan cas RM1 satu kali berobat. Kalau macam biasa sajalah, sakit-sakit biasa sajalah. Tapi kalau penyakit kronik ataupun penyakit yang level tinggi lah, itu mungkin kurang tahulah, mungkin kosnya agak tinggi lah. Tapi kalau sakit-sakit biasa, dia kawan saya kata hanya dikenakan RM1 saja. Tetapi tak tahulah sekarang apakah masih sama, hanya RM1 untuk satu orang ketika berobat di hospital kerajaan ataupun klinik kerajaan, ataukah sudah berubah. Tapi dengar kata sahabat saya dulu yang sama-sama kerja lah, sahabat kerja lah, dia kata kalau kami datang ke hospital kerajaan ataupun klinik kerajaan, sakit-sakit biasa je lah, kita ambil obat, cek kesihatan, itu hanya RM1 saja. Masya Allah. Dan terbalik pula dekat Indonesia. Dekat Indonesia ni, harga obat 5:1, guys. Bukan 1:5, 5:1. Harga dia memang sangat mahal dibanding dengan harga obat di Malaysia. Oleh itu banyak pesakit, banyak pasien yang lebih mengutamakan berobat ke luar negeri, terutama di Malaysia, sebab dibandingkan harga obat dengan kos tu lebih murah daripada negara sendiri. Inilah yang perlu diperbaiki, diluruskan oleh pemerintah kita agar sejalan dengan bertambah ramainya rakyat. Sebab kita tahulah semakin hari semakin bertambahlah orang, rakyat. Jadi semoga bisa menjejak ataupun mengikuti peraturan ataupun kebijakan Malaysia, di mana Malaysia ni sangat menyantuni pasien dan pesakit. Dan ingat, seperti yang saya bilang tadi, hanya RM1 saja bagi pasien yang biasa-biasa sajalah. Kalau yang kronik tu kurang tahulah. Tapi menurut cerita kawan saya yang pernah ke klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan,
biasa-biasa, sakit-sakit demam biasa je lah, ataupun bukanlah teruk sangat, hanya dikenakan cas RM1, sangat berbeza dengan di Indonesia. Di Indonesia baru harga obat sudah kau-kau, apatah lagi biaya yang lain. Masuk hospital bukan beli obat je, banyak benda yang nak beli, seperti makanan, apa dan sebagainya lah, bukan saja obat. Lepas tu pun baru-baru ini sebab kenaikan harga obat di Indonesia ni yang sangat melambung, meroket, pun sudah diwartakan ataupun pihak media Indonesia pun sudah turun tangan. Metro TV datang sendiri ke Malaysia untuk membandingkan harga obat Indonesia dengan Malaysia, dan memang levelnya sangat jauh, 5:1. Nauzubillah, apa dah jadi dah. Ya, sebenarnya kata Menteri Kesihatan, obat naik macam ni, obat mahal semacam ni sebab ada beberapa faktor seperti yang disampaikan oleh Metro TV. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa harga obat-obatan di Indonesia bisa 5 kali lipat lebih mahal dibandingkan Malaysia. Ya, hal ini disinyalir karena pajak yang tinggi sementara bahan baku masih diimpor. Lalu apa langkah pemerintah? Berikut adalah liputan jurnalis Metro TV Reda Bulpi. Harga obat-obatan di Indonesia disebut-sebut lebih mahal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia. Bahkan harganya mencapai 5 kali lipat lebih. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi dan apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ikuti penelusuran kami. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa harga obat di Indonesia bisa mencapai 5 kali lipat dibandingkan di Malaysia. Hal ini disampaikan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Selasa 2 Juli lalu. Ini dipanggil sama Bapak Presiden itu kasih 2 masukan ke kami. Yang pertama, dia ingin agar harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal. Sementara Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut mahalnya harga obat karena 90% bahan baku masih impor. Kita itu memang masih ada masalah besar berkaitan dengan obat-obatan karena 90% lebih bahan baku obat kita itu impor. Termasuk juga kita belum memiliki pabrik untuk fraksionasi plasma darah. Karena kemarin juga ada yang bertanya tentang itu. Mudah-mudahan tahun ini nanti sudah berdiri pabrik itu, sehingga kita tidak tergantung dengan berbagai macam kebutuhan plasma darah, termasuk obat. Tim Metro TV melakukan perbandingan secara langsung seberapa signifikan perbedaan harga obat di Malaysia dan Indonesia. Kami mencari tahu harga di beberapa apotek di Kuala Lumpur, Malaysia. Tengok the difference, harga dia tuh dekat Indo dengan dekat Malaysia tuh berapa. Tapi nak make sure ya period 14 biji RM54, Norfas 10 biji 26 kah? Pemirsa, saya sudah mendatangi sejumlah apotek besar di Kuala Lumpur, Malaysia untuk mencoba menanyakan harga. Nah, ini dia perbandingannya harga antara di apotek dan juga di salah satu website yang menjual obat di Malaysia. Lalu bagaimana harga obat di Indonesia? Apakah jauh lebih mahal? Sementara di Indonesia, kami menelusuri harga di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Nah, ini adalah obat-obatan yang tadi dijual di Malaysia, tapi juga dijual di Indonesia. Tapi ternyata pemirsa, harganya ini perbedaannya cukup signifikan. Nah, kami mencoba untuk membandingkan harga antara Malaysia, kemudian Indonesia, tepatnya di Pasar Pramuka yang kita ketahui harganya jauh lebih murah dibandingkan harga di apotek dan juga harga di aplikasi yang menjual obat di Indonesia. Kalau Anda lihat ternyata harganya perbedaannya cukup signifikan ya pemirsa. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena bahan baku di Indonesia ini sebagian besar
masih diimpor dari luar negeri bahkan mencapai 90%. Kemudian ditambah dengan teknologi dan juga SDM yang ada di Indonesia ini dinilai masih kurang mumpuni untuk menghasilkan obat-obatan dan juga alat kesehatan yang bisa bersaing dengan obat-obatan dari luar negeri. Nah, yang terakhir, ternyata produsen obat di Indonesia ini masih belum bisa bersaing. Bahkan masyarakat juga banyak yang menganggap kalau obat-obatan atau berobat di luar negeri ini jauh lebih manjur daripada berobat di dalam negeri. Nah, yang jadi pertanyaannya, pemerintah ini harus berbuat apa? Aku di refer sama dokter aku yang kenalan aku yang di Bandung ya dulu ya. Coba kamu ke sini aja, ke Pineng aja katanya. Maksudnya kalau di Pineng ya kata dokter Bandung itu dulu emang biayanya lebih murah katanya. Jadi kamu kan nggak ada asuransi, coba kamu terbang aja ke sana gitu. Dan emang sih waktu aku ke sana cukup murah sih kalau dibandingin dengan di Jakarta ya. Tapi aku kalau kota lain aku nggak tahu. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku ambil obat yang sama di Indonesia dan di Malaysia dengan pabrik yang sama dan merek yang sama. Harga obatnya sih sama, kisaran harga obatnya kurang lebih masih oke lah, itu masih termasuk bilang sama. Udah gitu, tapi yang membedakan tuh si paketnya. Jadi kalau misalnya aku di Indonesia, waktu aku yang COVID kemarin nih, beli 2, free-nya 1. Jadi kan kalau misalnya aku ambil 18 kali itu berarti bayarnya 12, dapat gratisnya cuma 6 gitu kan. Nah kalau yang di Pineng itu programnya bayar 6, dapat 16 kali, berarti free-nya aku dapat 10. Jadi biaya hidup di Pineng itu lebih murah daripada di Jakarta. Transport ke sana udah aku hitung-hitung tetap lebih murah ke sana, dan bahkan aku waktu operasi pun aku lari ke Pineng karena biayanya 3 kali lipat lebih murah. Jadi mau sama biaya penerbangan, biaya penginapan masih lebih murah di sana. Tahun berapa Kak kalau boleh tahu? Kemarin aku waktu yang operasi mastektomi itu 2021. 2021 malah aku harus karantina kan, balik ke Indonesia karantina, balik ke Pineng karantina, 14 hari tetap biaya tuh in total masih lebih murah aku ke Pineng. Dan itulah tadi pernyataan daripada saudari kita yang sudah pernah berobat ke Pineng pada tahun 2021. Biaya obat, penginapan dan tiket sudah dikira semua, tetapi lebih murah lagi berobat di Malaysia dibanding dengan di Indonesia. Padahal sudah termasuk penginapan, tiket dan biaya obat. Wah, tetapi masih murah lagi guys. 3 banding 1 dekat Indonesia. Wah, Masya Allah, betapa murahnya pelayanan kesehatan di Malaysia dibanding negara kita. Padahal ya sepatutnya benda ini terbalik lah ya. Di Malaysia lebih mahal pengobatan, pelayanan kesehatan dibanding negara kita, sebab di negara kita lebih banyak penduduknya, tetapi malah sebaliknya. Nauzubillah. Ya, semoga kedepannya Indonesia boleh mampu memperbaiki sistem kesihatan ini, sebab tadi kita sudah dengar bahawa sebab utama harga obat tu naik mahal sebab daripada bahannya masih lagi menjadi import, masih lagi diimport ya, bukan dibuat sendiri dalam negara kita, masih lagi diimport. Jadi itulah yang membuat mahal bahan-bahannya tu ya, yang dari import. Jadi itulah yang membuat dia mahal. Tetapi saya yakin Indonesia pasti akan mengatasi ini dengan secepat mungkin, insyaAllah. Percaya dengan kerajaan baru, Presiden baru Prabowo Subianto, insyaAllah bisa mengatasi kendala ataupun kesusahan rakyat ini, insyaAllah. Kita sangat berharaplah. Video sampai di sini saja dulu guys. Inilah yang sempat kita kongsikan, yang kita sempat cerita pada pertemuan kali ini. Semoga ada hikmahnya. Kita sentiasa bersyukurlah, yang orang-orang Malaysia ni, sahabatku, bersyukurlah. Tengoklah keluhan saudari saya, keluarga saya, rakan senegara saya di Indonesia yang semuanya mengeluh pasal harga obat naik, malah di Malaysia RM1. Masya Allah. Ya, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.